Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa Patina dengan NIM 142240216, mahasiswa jurusan akuntansi kelas EAE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari poster yang saya buat, yang merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bisnis Digital yang diampu oleh Ibu dosen Indah Kartika Sandi, SE MACC AK. Dalam pembuatan poster, saya memilih bab terkait revolusi model bisnis digital, dan juga poster saya bersumber dari study case yang berjudul eBay is the world's largest online business. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil analisis dari poster saya akan menampilkan secara full poster buatan saya di samping. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang secara singkat dari eBay sendiri. Nah, eBay sendiri itu bisa dibilang sebagai pionir dalam dunia marketplace yang sekarang sudah berkembang seperti marketplace yang biasa kita gunakan. Nah, eBay ini didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995, yang pada tahun itu, transaksi secara digital maupun pembelian jual beli secara digital itu masih sangat asing di masyarakat. Nah, pada awalnya eBay ini bernama Auction Web, yang dimana hanya terfokus pada sistem lelang secara daring atau online. Namun, seiring berjalannya waktu, eBay sendiri bertransformasi itu menjadi tempat atau wadah bagi para penjual dan pembeli di seluruh dunia untuk memperjualbelikan produk-produk mereka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait model bisnis yang eBay lakukan. Nah, eBay sendiri punya 3 model bisnis. Yang pertama yaitu eBay Marketplace, yang kedua PayPal, dan yang ketiga yaitu GSI Commerce. Nah, yang pertama yaitu eBay Marketplace itu merupakan interaksi utama yang terjadi dalam eBay, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli yang dimana mereka berkumpul di satu web yang sama untuk memperjualbelikan produk-produk mereka. Nah, yang kedua yaitu PayPal. Nah, PayPal ini sistem pembayaran yang aman, terintegrasi dan efisien yang ada di web eBay, yang memfasilitasi kepada para seller dan buyer untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu GSI Commerce, yaitu sistem layanan fulfillment yang memfasilitasi brand-brand besar untuk mengelola logistik dan pembayaran, sehingga eBay sendiri bisa memperluas jangkauan tidak hanya perorangan tetapi juga menggait brand-brand besar lainnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proposition atau nilai yang ditawarkan oleh eBay. Nah, eBay sendiri kan melibatkan dua pihak, penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, eBay sendiri harus menawarkan nilai-nilai itu kepada para pembeli maupun kepada para penjual. Nah, untuk kepada para pembeli, eBay sendiri menawarkan trust, value, selection, dan convenience. Artinya, pengguna itu bisa merasa aman, terus mendapatkan harga yang sesuai, terus pilihan produk yang banyak, dan juga sistem pembayaran dan pembelian itu yang mudah diakses oleh para pembeli dan tidak meribetkan para penggunanya. Nah, untuk kepada para penjual, eBay sendiri menawarkan akses ke pasar global, dukungan pemasaran yang efektif, serta peluang untuk meningkatkan penjualan dengan biaya yang relatif efisien, murah dibandingkan dengan pendirian toko secara fisik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai risk factor atau risiko bisnis yang dihadapi oleh eBay.
Sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang online maupun yang tidak, eBay sendiri juga menghadapi resiko yang tidak bisa dihindari. Nah, yang pertama yaitu penipuan dan penyalahgunaan akun seperti manipulasi dan transaksi palsu. Yang kedua yaitu masalah kepercayaan antar pengguna, karena interaksi yang terjadi dalam eBay itu berbasis online, tidak berbasis secara fisik atau bertemu secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu persaingan ketat dari platform lain seperti Amazon, Alibaba, serta platform-platform marketplace lain yang lebih lokal. Nah, yang keempat yaitu ketergantungan pada ulasan dan rating yang kadang bisa dimanipulasi dan tidak mencerminkan kualitas asli dari eBay-nya sendiri. Padahal eBay ini sangat bergantung pada ulasan dan rating, karena dalam ulasan dan rating pengguna itu bisa berbagi pengalaman mereka menggunakan eBay, dan hal ini sangat mempengaruhi branding dan reputasi eBay sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi pertumbuhan dari eBay. eBay ini untuk tetap relevan dan tetap going concern atau tetap berlanjut ke depannya juga melakukan strategi-strategi pertumbuhan meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokalisasi marketplace di berbagai negara. Nah, eBay ini tidak hanya fokus pada satu versi global, tapi juga menyesuaikan dengan preferensi lokal di tiap-tiap negaranya. Nah, yang kedua yaitu akuisisi perusahaan seperti PayPal, StubHub, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang sekiranya itu bisa mendukung layanan-layanan yang eBay berikan kepada penggunanya. Nah, yang ketiga yaitu penyesuaian kategori produk. Nah, hal ini agar bisa mencangkup tren-tren yang ada dan juga kebutuhan yang berkembang. Nah, yang keempat yaitu penguatan sistem keamanan dan layanan berbasis data agar bisa memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal, aman, dan efisien. Nah, selain strategi pertumbuhan dari eBay juga punya key success factor yang meliputi tingkat kepercayaan pengguna, kemudahan dalam bertransaksi, akses pasar yang luas, dan sistem feedback dari pengguna sebagai alat evaluasi kualitas. Nah, pada kesimpulannya, eBay ini jadi salah satu contoh transisi dari model bisnis yang dulunya konvensional secara fisik menjadi berbasis daring dalam jaringan atau online. Nah, yang perbedaan signifikan apa aja sih yang terjadi dalam transisi tersebut itu dapat dilihat dari tabel yang ada di poster saya. Nah, perbedaan signifikan di antara keduanya itu kalau konvensional itu masih menggunakan toko yang secara fisik, sedangkan kalau platform digital seperti eBay itu sudah menggunakan marketplace yang secara online. Konvensional juga stok barangnya itu masih sendiri, sedangkan kalau digital seperti eBay itu tidak punya stok. Jadi eBay sendiri itu hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi eBay sendiri tidak punya stok. Nah, kalau konvensional itu transaksinya masih terbatas lokal saja, sedangkan kalau eBay dan platform digital lainnya itu sudah mencakup global tanpa adanya batasan geografis. Jadi bisa mencakup berbagai banyak negara. Konvensional juga penjualannya itu masih lewat salesperson. Nah, kalau digital atau eBay itu sudah secara langsung antara penjual dan pembelinya, tetapi secara online. Jadi penjual dan pembeli terhubung secara langsung tetapi secara online tanpa bertemu secara fisik. Nah, dari poster saya ini kita bisa melihat bagaimana eBay ini membangun sistem digital yang tidak hanya efisien tetapi juga berhasil menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam satu wadah, satu web yang mencakup negara pengguna dari negara yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi tetap memperhatikan kepercayaan dan keamanan para penggunanya. Nah, eBay juga menjadi salah satu contoh revolusi bisnis atau revolusi model bisnis yang dari konvensional ke
platform digital. Nah, salah satunya contohnya itu eBay. Nah, sekian presentasi analisis poster saya. Ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Indah dan juga teman-teman lainnya yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.